Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How have you been, brothers and sisters? How are you doing? I hope you're doing better, well, healthy mind, healthy soul, and healthy body. Yeah, thank you. Yeah, yang semangat, yang sehat, yang berbahagia. Okay, guys, thank you so much for your attention and contribution for submitting the English assignment on and in time, right? Yang terlambat juga nggak apa-apa, akan Mr. Taufik terima karena Mr. nggak tahu alasan kalian telat mengumpulkan tugas itu apa, karena kalian tidak cerita. Dan ada juga yang belum sama sekali mengikuti quick placement test. Yeah. Padahal itu penting, guys. Itu supaya Mr. bisa dapat mapping atau pemetaan dari kemampuan bahasa Inggris kalian. Tapi mayoritas ya ada 20 orang kali ya yang sudah mengikuti tes, dan thank you so much. Yang belum, kenapa tuh? Kenapa? Gak ada sinyal, gak ada kuota, masa? Gak ada HP apalagi? I don't believe it. Yang belum, ayo semangatnya diperbaharui lagi. Kalau kalian ada di depan Mr. Topik, aduh gemes, pasti Mr. pengen nyubit lembut gitu guys. Oke, jadi kita kemarin itu sudah melakukan nonton video tentang reading comprehension strategies ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya memang reading skill ini penting banget, terutama dalam TOEFL test ya kan, mau IELTS mau TOEIC itu comprehensive skill itu diteskan semua guys, diujikan mulai dari listening, aduh susah banget listeningnya asli. Kalau nggak sering latihan, mau listening, mau reading, mau speaking, mau writing, mau grammar, kalau nggak sering latihan dan nggak sering nanya, nggak sering mengolah diri, nggak sering melatih diri, ya kalian nggak akan bisa tuh. Masa mau gini-gini aja ya kan? Harus ada improvement, harus ada progress satu buat target, oke? Khususnya dalam bahasa Inggris, kalian nanti akan menghadapi ujian nasional. Nggak ada lagi UN ya, hore. Adanya ujian akhir semester atau ujian sekolah ya kan. Tapi bagi yang mau masuk kampus ada UTBK dan ada ketemu lagi soal bahasa Inggris dan reading, dan vocabulary-nya, kosakatanya itu more complicated and more academic gitu. Jadi kunci dari reading adalah how much vocabulary have you memorized? Sudah sekaya apa kosakata kalian? Jadi upgrade terus kemampuan bahasa Inggris kalian, vocabulary diri kalian dengan actively, secara aktif memorize by yourself, oke? Tanpa harus disuruh, punya target pribadi, punya target masing-masing. Oke, brothers and sisters, sebelum kita membahas materi yang baru pada hari ini, Mister mau menyampaikan pengumuman. Pengumumannya adalah di hasil tes ya, I have downloaded your placement test results, dan memang rata-ratanya itu 70, 68 sampai 70. Nah, bagi yang di bawah 70 nilainya, maka Mister classify yourself into pre-intermediate. Ingat ya, di bawah 70 itu pre-intermediate. Yang di atas 70 itu intermediate, alright? Nah, nanti akan ada soal yang berbeda buat yang pre-intermediate, yang intermediate, supaya adil ya kan? Masa yang baru belajar, yang baru paham dikasih soal yang sudah susah, kan gak adil gitu loh. Jadi yang pre-intermediate vocabulary-nya juga masih medium lah ya, gak complicated banget lah. Yang intermediate nanti ditingkatkan sesuai dengan standar UTBK atau TOEFL gitu guys. So improve your vocabulary. Oke, guys, itu pengumumannya ya. Nah, sebelum kita belajar tentang English grammar, wah ada grammar nih, aduh susah, dia rumus dia ada gimana tuh guys ya. Kalau nggak gitu ya kita mau kapan sampai bisa pahamnya gitu. Jadi nggak apa-apa wayahna, kalian sudah kelas 12, paksakan diri, berjuang lebih, confront your fear, confront your ego, jadi positivity ya. Yuk kita mulai sekarang. Kan mau game dulu ya. Oke, ini bukan game sih, semacam brain teaser. Mister punya brain teaser. Jadi brain teaser ini adalah penggoda otak. Kalian jawab ya, maksud dari kata-kata ini apa sih? Stand I. Cara jawabnya gini ya, stand I. Lihat, I ada di bawah stand, berarti I under
understand. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi all world. All world yaitu it's a small world after all. Bener kan? Bener dong. Oke. Next. Sgeg, gesek, eksek. Kalian pernah masak ini atau suka makanan ini? Iya, ini adalah scrambled eggs. Iya, telur yang diacak-acak, scrambled. Telur apa sih namanya tuh? Telur orak-arik ya. Oke, orek. Oke, next. Ada juga ini apa? HIJKLMNO. Wah, anak IPA pasti tahu. Ini maksud dari lambang apakah? Anak kimia, anak IPA, ini adalah salah satu unsur kimia, unsur di tabel periodik, yaitu water. Ini adalah air loh. Kok bisa? Iya kan, H2O. Lihat dari H ke O. Next, oke, ada roads. Nih, di jalan. Ini apa namanya? Kalau pertigaan kan three junctions. Kalau ini perempatan crossroads. Iya. Next, kalau kalian camping pasti perlu ini, tent. Iya dong, tenda. Tenti, ada 10 T kan? Iya, T-nya ada 10 tapi membentuk sebuah kata, yaitu tent, tenda. Oke. Next, hello para boys, para brais yang suka mengecewakan girls. Ini biasanya making broken promise. Suka ingkar janji nih, broken promise ya kan, promise yang nggak nyatu, promise dipisah oleh slash gitu, jadi broken promise. Next, ping. Yap, anak PMR pasti tahu dong, first aid. Apaan sih ini mister? Iya ya, namanya juga brain teaser, mengaduk-ngaduk otak kalian supaya mikir maksudnya apa ini ya. Oke, next, ini apa? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z. Loh, kok U-nya nggak ada, U-nya iya, karena I miss you. Missing you. U-nya hilang. Dadah. Pergi dulu ya supaya kangen. Next. Kemudian ini ada MCE. Mouse itu tikus, kalau mice tikus-tikus. Dan ini bermakna three blind mice. Kenapa three blind mice? Ya karena I-nya, titiknya nggak ada. I kan identik dengan titik. Titik itu identik dengan mata. Apa sih? Next. Habis. Itu guys, jadi brain teaser untuk hari ini. So, kalian bisa memanage diri untuk memanage untuk menghafalkan kosakata tiap hari. Kemudian belajar bahasa Inggris yang simple-simple aja dulu. Resourcesnya itu unlimited guys, di Google ya, di televisi, di TVRI, nggak tahu masih ada nggak sekarang pelajaran bahasa Inggris. Oke, that's all from me about brain teaser. Dan sekarang kita akan bahas topik terbaru atau topik baru tentang English grammar. Hahaha. Jadi guys, ini sebagai pengantar saja. Kalau kalian mau menaklukkan TOEFL atau bahasa Inggris yang formal, ya kalian harus mempelajari English grammar, tata bahasa atau grammar bahasa Inggris. Nah, apa saja sih yang dibahas di grammar bahasa Inggris ini? Ayo kita ikuti cerita serunya setelah ini ya. Okay, welcome back with Mr. Topic. Today we're going to talk about English grammar. It's sometimes scary, right? Guys, kadang grammar itu menyeramkan, menakutkan bagi yang belum paham, right? Take it easy. Yuk kita bahas, kita ketahui dulu grammar itu apa sih? Grammar itu hampir semua bahasa itu punya yang namanya grammar, sistem tata bahasanya guys. Di bahasa Arab ada nahu dan sorok. Di bahasa Inggris ada grammarnya guys, yang dikemas atau dikenal dengan kata parts of speech, kelas-kelas katanya. Loh, kok ada kelas-kelas kata? Iya dong, ketika kita belajar grammar, kita harus tahu fungsinya. Fungsi dari grammar adalah untuk mengorganize, mengarrange, untuk mengatur kata-kata supaya teratur, supaya tertata, supaya bisa dipahami, ya kan? Bisa dimengerti dan bisa bermakna pastinya. Yang nggak acak-acakan, ada tempatnya, ada
pos-posnya gitu loh. Itu fungsi dari grammar. Nah, dimanapun kalian belajar bahasa Inggris pasti akan ketemu yang namanya part of speech, oke? Part of speech ini adalah jenis-jenis kata atau kelas-kelas kata terbagi jadi 9 jenis kata. Dulu old grammarian sih bilangnya ada 8, tapi sekarang modern grammarian menambahkan 1, yaitu artikel, jadinya 9. Part of speech dalam bahasa Inggris ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, adjective, kata sifat, ada verbs, kata kerja, adverb, kata keterangan, keterangan waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Yang nomor 6 ada conjunction, kata sambung, kata penghubung, antar kata, antar kalimat. Kemudian ada nomor 7 preposition, ada kata depan, kata yang menunjukkan posisi, harus ada di depan kata benda, harus ada di depan objeknya, alright. Kemudian ada interjection, ada kata seru atau exclamation sentence, exclamation mark pakai tanda seru. Kemudian ada 9, ada artikel yang ke-9. Artikel ini kata sandang kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti apa? An artinya sebuah, atau the, sang, tersebut, dan sebagainya. Cuma ada 3 artikel mah, an sama the. Jadi nggak pakai kata dan sebagainya. Oke guys, kita mulai dari kata pertama. Jenis kata pertama dalam bahasa Inggris adalah noun. So, noun is a word that's used in the name of person, place, thing, idea, color, feeling, symbol, thoughts, and etc. Jadi benda adalah nama dari segala sesuatu. Itu pasti benda. Nama dari orang, nama dari tempat, nama dari benda, nama dari feeling, apapun itu pasti tempat. Oke. Contoh, Ali is a boy. Ali dan boy itu kata benda. Nah, masalahnya kata benda seperti apa? Ada banyak jenisnya. Ada common noun. Common noun itu kata benda yang umum. Oke, nakiro dalam bahasa Arab, isim nakiro. Ada kata benda yang proper. Proper itu ma'rifat khusus. Commonnya boy. Boy itu anak laki-laki. Propernya Ali. Nah, lebih spesifik lagi. Coba tes ya. Commonnya girl. Propernya Fatima. Commonnya city, kota. Propernya Bandung, Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Oke. Dilihat dari bisa dihitung jumlahnya, ada singular, ada plural. Singular itu menunjukkan kata bendanya satu, biasanya ditambahkan one atau a atau an tadi bekerja sama dengan artikel. Contohnya I have a pen. Pen di sini singular noun karena dia nggak pakai s dan e, menunjukkan satu. Kalau plural dia lebih dari satu. Biasanya kalau benda lebih dari satu itu tambahkan s. Ada juga yang tidak pakai s, namanya irregular plural noun. Contoh di sini I have 4 books. Books kebetulan itu bisa di pluralkan, tambahkan s. Tapi gimana kalau I have 4 anak-anak? Saya punya 4 anak-anak, 4 anak. Apakah I have 4 child? Tidak, tapi I have 4 children, bukan childs, tapi children, bukan pakai s, tapi children. Nanti kita belajar spesifik tentang itu. Kemudian dilihat dari benda itu bisa dilihat atau tidak, ada abstract noun. Namanya juga abstrak, ya kan? You cannot see, you cannot touch, you can only think of, hear of, feel it, right? Kemudian contoh dari abstrak noun itu seperti ada pain, rasa sakit, happiness, itu happiness ya, happiness, bravery, keberanian, idea. Ali has got a great bravery. Ali memiliki keberanian yang amat keren, keberanian yang luhur, yang agung. Bravery, keberanian itu abstrak. Coba kalian bayangkan, keberanian, bravery, gimana cara menyentuhnya? Hanya bisa dipikirkan atau dibayangkan. Nah, yang konkret ini lawan dari abstrak. Konkret itu jelas kita bisa see or touch, right? A book is on the table. Buku, table itu concrete nouns dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari bisa dihitung atau tidak, ada countable nouns, ada benda yang bisa dihitung. Ya, pen, table, fan, room, person, human itu bisa dihitung, oke? Ada juga yang tidak bisa dihitung, namanya uncountable noun atau non-countable. Yang seperti apa? Seperti rice, itu nggak bisa dihitung. Coba hitung nasi, nggak bisa. Water, bisa dihitung nggak air? 1 air, 2 air, ribet, right? Kecuali pakai wadah. Hair, nggak bisa dihitung. Rambut, serambut, 2 rambut, nggak bisa dihitung. Honesty, kejujuran, nggak bisa dihitung. Bravery tadi, happiness juga nggak bisa dihitung karena abstrak, oke? So
So contohnya we all love honesty. Honesty di sini adalah uncountable noun. Ada yang namanya material noun. Nah, kata benda material ini adalah a substance or material or ingredients we can see and touch which is used for making things. Jadi ini adalah kata benda yang jadi bahan untuk benda lain. Contohnya gold, rubber, steel, copper dan sebagainya. Glass juga banyak. Material noun. Material bahan namanya juga. Next, collective noun. Collective noun ini adalah the collection of people that make a class is called collective noun. Jadi koleksi kumpulan dari berbagai orang, dari berbagai kelompok gitu. Jadilah namanya collective noun. Contoh, army, nggak mungkin army itu satu, pasti yang namanya army banyakan. Police pasti banyakan, kecuali a policeman, man-nya satu bisa. Team, pasti yang namanya team itu nggak mungkin satu, pasti lebih dari satu. Family itu collective noun, guys. We all love Indonesian Army, BTS Army, yo. Next, ada yang namanya compound noun. Compound noun ini adalah the mixture of two or more than two words to make one word is called compound noun. Compound noun ini adalah gabungan dari dua kata benda. Udah, simpelnya itu aja. Contohnya, oatmeal, drumstick, mother-in-law, teaspoon, right? Oatmeal is my favorite breakfast. Oatmeal itu berasal dari kata oat dan meal. Drumstick berasal dari kata drum dan stick. Drum kata benda, stick kata benda. Jadi namanya itu compound noun. Oke, part of speech yang kedua adalah pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Fungsinya pasti menggantikan nama benda atau nama hewan, nama manusia, dan sebagainya. Contohnya, Ali is a good boy. Nah, he gets up early in the morning. He-nya adalah pronoun pengganti dari Ali atau menggantikan Ali. Jadi nama Ali tidak disebut dua kali. Itulah fungsi dari pronoun. Banyak jenisnya guys pronoun itu. Ada personal atau subjective pronoun seperti yang kalian sudah ketahui, I, you, they, we, she, he, it. Ada object pronoun dan sebagainya. Ada demonstrative pronoun, this, that, dan sebagainya. Ada interrogative pronoun. Interrogative itu untuk bertanya. Who, what, which, kata tanya, ya kan? Ada relative pronoun. Relative pronoun itu who di sini bukan siapa, tapi yang. Nanti kita bahas pas kalian sudah ke Bandung. Next, ada yang namanya indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu belum jelas orangnya siapa gitu, makanya disebut indefinite, tidak pasti, tidak tentu. Contohnya somebody, siapa coba somebody? Seseorang, nggak jelas kan, belum jelas kan. Anybody, nobody, someone, anyone, no one, everybody, dan sebagainya. Itu indefinite pronoun. Ada juga distributive pronoun. Each of you can go. Each, either, neither, itu namanya distributive pronoun. Refleksi pronoun itu yang belakangnya ada self, selfan guys. Contohnya myself, yourself, ourself, yourselves, himself, herself, itself, dan sebagainya. Pokoknya yang selfless, yang ada ves-vesnya itu menandakan banyak. Yourself, satu orang, dirimu, yourselves, kalian, diri kalian, diri kalian, gitu guys. Ini biasanya refleksi pronoun ini sama dengan emphatic pronoun. Fungsinya untuk mengemphasize, menekankan bahwasannya, contoh, I myself will do it. Akulah sendiri, diriku sendiri yang akan melakukannya. Oke, itu emphatic pronoun. Kemudian ada reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns ini menandakan atau menjelaskan mutual relationship. Adanya hubungan timbal balik, saling. Contoh ada each other dan one another. Memang ada dua sih, each other dan one another. Contohnya, they can't see each other. Mereka tidak bisa saling menatap, saling bertemu. Okay. Saling. Yang part of speech ketiga ini adalah adjective. Adjective adalah kata sifat, pasti fungsinya untuk menyifati kata benda. Ali is a brave boy. Brave di sini artinya berani, menjelaskan kata boy. Ali itu boy yang bagaimana sih? Oh, Ali is a brave boy. Ali itu boy yang berani, right? Next, jenis-jenis adjective guys. Ada adjective yang quality atau descriptive adjective. Ini fungsinya untuk menjelaskan karakter seseorang atau sesuatu, right? Contohnya, he is an honest man. Dia itu orang yang jujur. Jujur ini honest, descriptive adjective.
beautiful, smart itu descriptive adjective. Oke. Ada juga yang namanya adjectives of quantity. Ingat, quantity itu hitungan, jumlah, right? Number. Contohnya di sini you have not a lots of sense, right? Itu sorry ada s nya setelah of, dihapus aja. Itu adjective of quantity seperti some, no, lots of, little, dan many dan sebagainya. Ada yang namanya numeral adjective atau numerical, right? How many persons or things are manned? Ada berapa orang sih? Itu angka. Pokoknya yang berhubungan dengan angka itu namanya numeral adjective. Contohnya, the hand has 5 fingers. I have 10 children, for example. Dan selanjutnya ada yang namanya demonstrative adjective. Sama tadi dengan demonstrative pronoun ya. Oke, this, that, dan sebagainya. Bedanya apa? Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya adalah ada verb. Ini guys, verb adalah inti dari kalimat. Kalimat kalau nggak ada verbnya maka tidak bisa disebut kalimat. Verb is a word, denotes an action, right? Pokoknya yang berhubungan dengan action itu namanya verb. Contoh, walk, go, swim, dan sebagainya. Jenisnya ada transitive verb, ada intransitive verb. Kalau transitive itu kata kerja transitif, kata kerja yang bisa dipasifkan. Kalau intransitif tidak bisa dipasifkan. Tapi ada juga guys, ada yang namanya ergatif. Ergatif itu bisa masuk ke transitif dan intransitif, bisa dua-duanya gitu loh. Contohnya the water boiled, air tersebut mendidih. Bisa juga I boil the water, saya mendidihkan air. Nah itu ergatif, bisa dipakai dua-duanya. Oke, ada juga yang namanya auxiliary verb. Nih, perhatikan, auxiliary verb, kata kerja yang berfungsi sebagai auxiliary, kata kerja bantu. Ya, di sini the helping verb, namanya juga helping verb, kata kerja bantu. Oke, biasanya kebanyakan kata kerja bantu itu to be, is, are, am, was, were, been, do, does, did, will, itu kata kerja bantu, bukan kata kerja utama. Ingat ya, beda antara kata kerja bantu atau auxiliary dengan ordinary. Ordinary itu kata kerja utama, auxiliary kata kerja bantu. Yang kelima guys, ada yang namanya adverb. Adverb ini adalah a word that modifies the meaning of verb, adjective, or another adverb is called an adverb. Kalau tadi di awal, adjective itu kan untuk menyifati kata benda. Nah, kalau adverb, adverb ini untuk memberi keterangan pada kata kerja, pada adjective, atau pada adverb itu sendiri, right? Contohnya di sini adverb of place, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, ada kata keterangan cara, ada kata keterangan degree or quantity, adverb of number, of frequency, ada adverb of affirmation and negation, ada adverb of reason. Contoh kecilnya kayak gini. I teach English seriously at SMA Plus Mutohari. Itu ada dua adverb di sana. Yang pertama, I teach English seriously. Seriously yang pertama, yang kedua at SMA Plus Mutohari. Seriously itu memberi keterangan tambahan pada teach. Bagaimana cara saya teach, mengajar seriously, dengan cara serius atau fun. Allah tukang bedoi padahal. Kemudian yang kedua adverbnya adalah at SMA Plus Mutohari. Itu namanya adverb of place. Di mana saya mengajar? At SMA Plus Mutohari. Gitu guys. Itu fungsi dari adverb. Kemudian yang keenam ada yang namanya conjunction. Conjunction itu adalah kata sambung. Ya, contohnya and, but, or, nor, although, yet, so, either, and also. Before, after juga itu namanya conjunction. Yang ketujuh ada yang namanya preposition. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan, preposition itu adalah preposisi adalah kata depan yang menunjukkan posisi, right? Contohnya out, outside di luar, in, inside di dalam, under, over, after, out, into, up, down, for, between, with, dan sebagainya. Yang kedelapan ada yang namanya interjection. Tadi apa interjection itu? Kata seru, kata untuk menyeru karena kaget, bahagia, pusing, marah, emosian. Pokoknya interjection. Wow, ouch, hooray, itu namanya interjection. Yang kesembilan atau yang terakhir dari part of speech of English grammar adalah article.
Article adalah masuk, sebenarnya ya guys, artikel itu kategorinya masuk adjektif, right? Tapi dibedain karena nanti ada pembahasan khusus gitu loh. Jadi artikel ini biasanya ada di depan kata benda, kata sandang. Kata sandang ini berhadapan atau berdampingan dengan kata benda. Ya. Kinds of article, ada indefinite article, a or an is called indefinite article karena jumlahnya masih satu, masih yang mana gitu, masih nggak jelas bendanya kan, benda yang mananya. Contohnya, I ate an apple, saya makan sebuah apel. Kalian nggak tahu sebuah apel yang Mister makan itu apel yang mana, nggak tahu kan? Nah, dipertegas lagi oleh definite article. Contohnya, the apple that I ate. Nah, the apple that I ate was given by Cepi, for example. Apel yang Mister makan yang tadi sebuah itu diberikan oleh Cepi. Itu fungsi dari articles. Jadi ada a, an, ada juga the, right? Kalian pernah dengar mungkin ya kayak gini. Hey, please open the door. Kenapa open a door? Kenapa tidak open a door, tapi open the door? Kenapa pakai the, tidak pakai e? Karena doornya sudah spesifik, definite, sudah spesifik, makanya pakai the. Pintu yang sedang terbuka pasti harus pintu yang tertutup harus dibuka. Open the door, pintu yang ada di sekeliling kalian, yang ada di dekat dengan kalian, gitu guys. Oke, itu dia part of speech. Oke guys, so without further ado, kita langsung ke example. Bagaimana sih penggunaan example part of speech di kalimat? Seperti yang Mister katakan di awal, bahwasanya grammar itu tujuannya atau fungsinya untuk organize, untuk arrange sentence atau words, right? Supaya jadi meaningful sentence dan understandable, bisa dipahami kalimat itu. Nah, ini contoh bagaimana part of speech membentuk kalimat. Contoh kalimatnya, the old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. Hampir semua part of speech ada di sini kecuali interjection ya. Tinggal tambahin aja oleh kalian. Well, itu interjection. The old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. D atau the di sini article. Old tired adjective. Man noun kata benda. Was sitting verb. Under preposition. A article. Tree noun. And conjunction. Patiently adverb ada li-nya. Patient adjective artinya bersabar, bisa juga jadi kata benda. Patient artinya pasien, tapi kalau patient adjective ditambahkan li, patiently secara sabar, dengan sabar, maka masuknya kategori adverb atau kata keterangan, tepatnya adverb of manner. Waiting verb, for preposition, his pronoun, son noun, to arrive verb kata kerja. Jadi gitu guys, disintaksiskan, di breakdown, di i'rab gitu loh kalau di bahasa Arab itu. Nah, tugas buat kalian adalah kalian membuat, please make 2 sentences, buat 2 kalimat ya di Microsoft Word, ya kan? Lalu kalian breakdown, kalian identify, kalian kasih identitas tiap kata yang kalian tulis seperti ini contohnya. Right? The article, all tired adjective, man noun dan sebagainya. Jadi tiap kata yang kalian tulis dalam kalimat itu kalian breakdown, kalian identify apa nama jenis katanya, termasuk kategori part of speech apa. Itu ya guys, tugasnya simpel aja, 2 kalimat. Tapi dengan catatan 2 kalimat tersebut harus memiliki part of speech yang lengkap, mulai dari noun sampai article. Berarti harus ada apa? 9 part of speech. Boleh nggak Mister lebih dari 9? Misalkan kata kerja ada 2, ada 3, oh nggak masalah. Yang penting dalam satu kalimat itu terdiri dari 9 kata atau 9 part of speech. Oke, contohnya gimana ya? Contohnya, Mister kasih contoh ya. Oh my god, interjection. I pronoun, got verb. A big surprise. Itu article, big adjective, surprise noun. Oh my god, I got a big surprise last night. Last
Last itu adjective, night itu noun. Tapi kalau last night itu bisa jadi adverb kalau digabung ya. Nah, kayak gitu guys contohnya. Oke, 2 kalimat saja dan masing-masing kalimat harus terdiri dari 9 parts of speech. Gimana caranya? Kalian bisa googling contoh-contohnya lalu kalian buat versi sendiri. Oke? Thank you so much for your attention dan jangan lupa untuk tugas readingnya nanti Mister akan categorize, nanti akan Mister umumkan mana yang masuk atau siapa saja yang masuk pre-intermediate, siapa saja yang masuk intermediate. Oke, dan materi ini materi terakhir sebelum UTS. Nanti kalau ada kesempatan pertemuan lagi kita akan mengadakan quiz atau latihan ya. Thank you so much 12 graders yang soleh-soleha, yang belum ngerjain PR, sok ditunggu daripada nanti menyesal di akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.